alihi الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا بكم، نلتقي مرة أخرى في مجلس من مجالس العلم في روضة من رياض الجنة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يكتب لنا أجر طلبه وأن يسهل لنا طريقنا إلى جناته. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, teman-teman bisa buka ayat ke-89 atau halaman 14 jika dengan mushaf di pojok paling atas sebelah kiri. Jadi, ini kalau di tafsirnya dia potongan terakhir atau ayat terakhir dari potongan yang bercerita tentang mauqiful yahud minar rusul wal kutubil munazzalah. Jadi mungkin pada pertemuan yang sebelumnya Ustadz Fajri telah menjelaskan sababun nuzul ayat ini, bahwasannya sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, kaum Yahudi di Madinah, yaitu Bani Khaybar, itu seringkali terlibat peperangan dengan Bani Ghatfan. Maka setiap kali perang mereka kalah terus. Kemudian akhirnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana cara tekstual doanya betul-betul menunjukkan bahwasanya mereka menanti yang namanya Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Itu mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin nabiyil ummi alladzi atana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa nasartana alaihim. Lihat secara tekstual mereka berdoa menyebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, ya Allah, lihat di sababun nuzul ini dia yang di baris kedua, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, sungguhnya kami meminta kepadamu atas nama Muhammad. Sampai begitu, bihaqqi Muhammad, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Maka sifat ummi ini juga diketahui oleh kaum Yahudi. Alladzi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman. Yang mana engkau telah menjanjikannya kepada kami bahwasanya dia akan engkau utus di akhir zaman. Dalam doanya kaum Yahudi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, illa nasartana alaihim. Yang mana dengan janjimu ini kami meminta kepada idal taqau da'u bihadza du'a fahazamu Ghatfan. Maka ketika berikutnya mereka berperang lagi dengan Bani Ghatfan, mereka berdoa dengan doa ini. Akhirnya Allah menangkan mereka dan Bani Ghatfan kalah. Ini dia, falamma bu'itsa an-nabi sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi. Jadi sebelum Nabi SAW diutus, mereka berdoa dengan doa yang sangat spesifik seperti ini. Tapi ketika Nabi benar-benar sudah diutus, kafaru bihi, mereka malah kafir. Mereka nggak mengimani, kok bisa? Nah ini kan sebuah kontradiksi. Lain di mulut, lain di amal, gitu kan? Lain diucap, lain dilakukan. Fa'anzalallah ta'ala wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Maka coba kita baca ayatnya di ayat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Kita lihat terjemahannya. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, min indillah musaddiqul lima ma'ahum, yang ada pada mereka ini maksudnya apa? Kabar tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru, yang mana yang tadi dikisah tadi di sabab nuzul, yang mana mereka meminta kemenangan kepada Allah dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Namun tatkala
Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang mereka ketahui itu, datang kepada mereka Nabi, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kafaru bihi, mereka kafir kepada, tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang terjadi? Fala'natullah ya alal kafirin. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Bagi orang-orang yang ingkar. Oke, sekarang kita ke tafsir Al-Bayan di halaman 243 di paragraf kedua sebelum terakhir. Wa kana indahum wasfun nabi. Halaman 243. Nah, ini dia wa kana pas wa kana indahum wasfun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tafsiran dari Syekh Wahbah terkait ayat ini. Kalau sebelumnya tadi yang di atas paragraf ini tentang ayat-ayat, 2 ayat sebelumnya, ini pas untuk ayat. Bahwasanya apa? Orang Yahudi itu, bangsa Yahudi itu wa kana indahum wasfun nabi. Mereka benar-benar mengetahui siapa hakikat jati diri dari Nabi akhir zaman itu, Nabi Muhammad SAW. Bahkan wa kanu yastamsiruna bihi alal musyrikin fa yaqulun Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uts akhir zaman alladhi najid na'tahu fit Taurah. Riwayat sabab nuzul yang diriwayatkan Ibnu Abbas bahwasanya mereka sampai berdoa kepada Allah dengan mengatasnamakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna, ya Allah tolonglah kami bin nabiyil mab'uts, dengan atau atas nama nabi yang diutus akhir zaman, alladzi najna'tahu fit Taurah, yang mana kami mendapati ciri-cirinya di Taurat. Jadi dari sini kita mendapatkan bahwasanya bisyarah atau kabar gembira kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betul secara fakta ada di Taurat. Falamma ja'ahum kitabun min indillah wa huwal Qur'anul ladzi unzila ala Muhammad musaddiqul lima ma'ahum minat Taurah wa muakkidun wasfan nabi al-ma'ruf indahum kafaru bih. Namun tatkala Allah datangkan Al-Qur'an bersama Muhammad, yang mana Al-Qur'an itu sebagai apa? Musaddiqul lima ma'ahum. Yang mana Al-Qur'an itu juga istilahnya mengakui eksistensi yang mengakui keberadaan atau mengakui kebenaran Taurat. Wa muakkidun wasfan nabiyil ma'ruf indahum, dan juga datang dengan muakkid, betul-betul menunjukkan kebenaran atau betul-betul membuktikan siapa nabi yang disebutkan di Taurat tadi. Jadi kan Al-Qur'an ini bukan datang sebagai kitab suci yang mengingkari keberadaan kitab suci sebelumnya. Makanya wala maja'um kitabun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Akan tetapi Al-Qur'an itu sebagai kitab suci yang datang yang nama mengikrarkan, istilahnya itu mengakui keberadaan kitab suci sebelumnya. Sebagaimana Injil datang juga bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, akan tapi menyempurnakan. Dan Islam begitu juga, Al-Qur'an diturunkan bukan untuk mengingkari atau tidak mengakui keberadaan kitab-kitab sebelumnya, akan tetapi apa? Menyempurnakan agama ini, menyempurnakan dan merevisi atau menasah hukum-hukum yang berlaku khusus bagi Bani Israel, yang mana kita semua tahu Taurat dan Injil pada hakikatnya, pada dasarnya itu diturunkan hanya bagi Bani Israel. Dan banyak ayat-ayat dalam Injil tersebut itu menunjukkan hal tersebut. Kalau teman-teman pernah baca buku The Choice karangan Syekh Ahmad Didat, yang mana beliau betul-betul seorang pakar kristologi rahimahullah ta'ala, beliau banyak menyebutkan ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya Injil itu ditujukan untuk domain itu bukan universal. Makanya Islam datang apa? Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Beda, Islam sifatnya universal. Makanya Islam datang merevisi Taurat dan Injil dan menjadikan bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai kitab pegangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man sami'a bi wa lam yu'min bi, ma min yahudiyyin wala nasraniyin sami'a bi wa lam yu'min bi illa dakhala. Tidaklah ada seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani yang telah mendengarku itu tentang risalatku, kemudian dia tidak beriman, melainkan dia akan masuk neraka. Kenapa konsekuensi seperti itu? Tidak beriman masuk neraka. Nanti ada di makna atau maksud dari konsekuensi ini secara logika akan terjawab di ayat berikut. Oke, langsung ke potongan ayat yang selanjutnya, yang di 244 paling bawah. Kufruhum bima anzalallah wa qatlahumul anbiya. Oh, bukan ini betul bisa masytarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Ini halaman berapa itu? Bisa masytarau bihi. Allah Subhanahu wa taala firman, bisa masytarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bi ghadabin ala ghadab walil kafirina adzabun alim. Walil kafirina adzabun muhin. Wa idza qila lahum. Nah, ini dia yang akan menjawab pertanyaan kita tadi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah wa huwal haqq musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minin. Jadi kita langsung masuk ke tafsir wal bayan. Nah, ini dia. Ya'lamul Yahud. Nah, ini teman-teman bisa baca di terjemahannya yang bisa masytaru ini ayat 90. Sungguhlah buruk ya, sangatlah buruk perbuatan mereka. Menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? An yakfuru bima anzalallahu, mereka kafir, tidak beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan faktor yang betul-betul itu bukan sepele ya, tapi kok bisa istilahnya kita pertanyakan, kok bisa kita sayangkan. Karena apa? Bagian. Lihat nih, an yakfuru bima anzalallahu bagian, yang mana mereka kufur dengan Al-Qur'an, tidak beriman dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya karena alasan sepele, gengsi. Bagian itu hasad, iri. Irinya kenapa? Karena ternyata Nabi akhir zaman, nah, hasad dan wabagian. Nabi akhir zaman bukan dari golongan mereka, bukan dari kaum bangsa Yahudi, bukan dari Bani Israel. Mereka nggak mau beriman dengan seorang nabi yang mana namanya digunakan dalam peperangan mereka agar menang. Nama seorang Muhammad dibawa-bawa dalam doa mereka, minta memelas kepada Allah Subhanahu wa taala biar dimenangkan ketika perang Bani Ghatfan. Tapi ketika udah diutus, mereka apa? Yakfur. Mereka kafir, tidak beriman. Hasad dan wabagian, hanya karena iri bahwasanya seorang Muhammad bukan diutus dari golongan mereka. Berarti dalam tanda kurung, sifat ini itu sudah mendarah daging atau sifat turunan dari Bani Israel, bangsa Yahudi. Sifat apa? Sifat rasis. Bayangkan, rasis. Ini sebuah rasis. Kebenaran mereka tolak hanya karena bukan datang dari golongan mereka. Kebenaran yang mereka akui, kebenaran yang mereka imani selama ini. Bayangkan berapa jarak antara di putusnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan diturunkannya Taurat. Berapa? Hampir 1.500 jarak antara Nabi Muhammad dengan Isa sekitar setengah abad. Antara Al-Quran dan Injil. Antara Injil dengan Al-Quran
1000 tahun atau 1500 tahun. Berarti sekitar 1 abad lebih, 1000 tahun lebih, atau bahkan 1500 atau 2000, mereka mengimani yang namanya Muhammad. Jadi iman mereka ulangi terus iman. Tapi akhirnya mereka apa? Kufur. Hanya karena tadi sentimen golongan. Karena apa? Mereka punya keyakinan, bangsa Yahudi ini punya keyakinan nahnu sya'bullahil mukhtar. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Dalam ayat lain disebutkan mereka mengklaim kami ini anak-anak Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Dan kami ini kekasih-kekasih Allah. Maka mereka melihat bangsa-bangsa lain selain bangsa mereka itu rendah, ya. Itu rendah, bangsa rendahan. Ini apa yang kalau bukan rasis apalagi namanya, kan gitu. Bangsa rendah. Jadi mereka memandang bangsa Arab tidak sederajat dengan mereka. Maka ketika sifat buruk ini udah mendarah daging, ketika akhirnya Rasul diutus dari bangsa Arab, mereka nggak terima. Bahkan nanti ada kisah yang mana mereka sampai menjelek-jelekkan pemuka kaum mereka pemuka agama mereka sendiri, karena bahwa alaihi wasallam. An yunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadih. Bisa mashtaru bi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadli ala man yasha'u min ibadih. Sungguhnya mereka betul-betul melakukan hal yang buruk, yang mana mereka sampai bisa kufur dengan apa yang Allah turunkan hanya karena hasad. Padahal apa? An yunazzilallahu min fadli. Padahal sebuah menjadi hak Allah untuk memberikan fadl, keutamaan ala man yasha'u min ibadih. Keutamaan risalah nubuwah ini menjadikan nabi atas orang-orang yang ia pilih, Allah pilih sendiri, ala man yasha. Faba'u bighadabin ala ghadab. Maka akhirnya karena kufurnya bangsa Yahudi ini dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, betulnya walahum bisa babi kufrim adzabun yashubuhu ihana wa izlal fid dunya wal akhirah. Amma fid dunya falahumul khizi wa su'ul hal wa amal fil akhirah falahumul khulud. Maka faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka akhirnya sekali lagi mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Faba'u bi ghadab. Itu mereka kembali atau membawa pulang kemarahan Allah Subhanahu wa taala ala ghadab. Itu maksudnya apa? Mereka sekali lagi dimurkai yang mana sebelumnya mereka telah dimurkai. Yang di ayat yang wa'id akhadna mitsaqakum itu berulang kali Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Makanya dalam ayat yang mana Allah membatah klaim mereka, nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Mereka mengklaim kami ini anak-anak Allah dan kekasihnya Allah. Allah bantah klaim mereka apa? Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Kalau memang kalian mengklaim kalian itu kekasih Allah, anak-anaknya Allah, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kok Allah mengazab kalian atas dosa-dosa kalian? Kan nggak masuk akal kalau memang kalian itu disayang sama Allah kok malah diazab, bukan diuji ya, beda diuji dengan diazab. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimman khalaq. Maka Allah sekali lagi menegaskan bal antum basyarun mimman khalaq, akan tetapi kalian wahai bangsa Yahudi basyarun mimman khalaq, seperti manusia pada umumnya, sama aja derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walil kafirina adzabun alim. Walil kafirina adzabun muhin. Maka bagi orang-orang yang kafir azab yang menghinakan. Wa idza qila lahum. Ini ayat 91. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu baghya. Ini tetap screennya tetap wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu baghya wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqun lima ma'ahum qul falima yu'adzibukum
Qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Nah, ini yang dari pertanyaan kita tadi. Kenapa konsekuensi dari tidak beriman kepada nabi itu konsekuensinya neraka? Kenapa? Karena iman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagian dari iman ke agama mereka, iman ke kitab suci mereka itu Taurat. Kan di sini wa idza qala an-nabi sallallahu wa ashabul yahudil Madinah aminu bil Qur'anil ladzi anzalallah qalu innama nu'minu billadzi unzila alaina. Nah, ini dia. Wa nakfur bima siwahu wa huwal Qur'an alladzi ja'a musaddiqan lah wa wal haqqu alladzi la syakka fi fayaruddullah alaihim innal Qur'an huwal haqq min indillah musaddiqul lit-taurat allati ma'akum wa kilahuma min indillah fa kaifa takfuruna bi ba'dil kutubi wa tu'minuna bi ba'dihha bal innakum lam tu'minu bit-taurat allati fiha tahrimul qatl. Wa qad qataltum al-anbiya bighairi haqq falima qataltum in kuntum bit-taurati mu'minin. Kita bahas. Nah, ini jawabannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin sami abi." Oke, pas. Ma min Yahudiyin wala Nasraniyin sami abi walam yu'min bi illa dakhalan nar. Tidaklah ada seorang Yahudi maupun Nasrani yang mana telah mendengarku, maksudnya risalah Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak beriman, maka dia masuk neraka. Jadi premisnya apa? Tidak beriman kepada Nabi SAW sama dengan masuk neraka. Kok bisa? Sedangkan mereka punya agama gitu kan. Mereka punya Taurat, punya Injil. Kenapa nggak dijadikan standar mereka masuk surga itu hanya beriman, cukup dengan beriman dengan Taurat dan Injil. Kan mereka beragama. Toh Islam mengakui yang namanya agama Yahudi dan agama Nasrani kan gitu. Pertanyaan sebagian kan begitu. Kemudian toh mereka disebut ahlul kitab. Umat Islam boleh apa istilahnya boleh bahkan memberi hadiah, bahkan memakan makanan dari ahlul kitab, bahkan boleh menikahi wanita ahlul kitab. Kalau emang begitu, kenapa nggak dijadikan standar? Kenapa nggak dijadikan standar bahwasanya keimanan mereka untuk dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala cukup dengan mengimani Taurat, cukup dengan mengimani Injil, kenapa harus mengimani Al-Qur'an? Kan begitu. Ungkapan ini benar kalau dia satu dari dua kemungkinan. Yang pertama, mereka cukup dapat memasuki surga Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengimani Al-Qur'an atau hanya dengan mengimani Injil ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus. Maka di situ mereka seorang Yahudi, seorang Nasrani yang mukmin pada Allah Subhanahu wa taala, yang muslim bahkan yang Islam. Karena agama para nabi itu Islam. Sedangkan Yahudi dan Nasrani itu sebuah nisbat. Agamanya apa? Islam. Itu yang pertama. Jadi ketika Nabi SAW belum diutus, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah beriman dengan agama mereka, menjalankan agama mereka, dan meninggal, itu apa? Itu dia sudah dikatakan muslim dan berhak masuk surga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan iman mereka. Seperti yang terjadi dengan pamannya Khadijah, Warakah bin Naufal. Yang mana sudah ketika memprediksi bahwasanya ini innahun namusul ladzi ja'a ilal anbiya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Gua Hira, kemudian dibawa oleh Khadijah ke sepupunya Warakah bin Naufal. Warakah bin Naufal seorang Yahudi, seorang ahlu kitab, Yahudi atau Nasrani. Warakah bin Naufal seorang Nasrani. Disebutkan bahwasanya ini ciri-ciri Nabi akhir zaman. Bahkan sebelumnya ketika Nabi SAW waktu kecil dibawa oleh Abi Thalib berdagang ke Syam, di tengah jalan disarankan untuk kembali pulang oleh seorang pendeta Yahudi yang bernama Bahira atau Buhaira. Kenapa? Melihat tanda-tanda. Nah, seperti Buhaira yang telah seorang Yahudi pada zaman itu, seorang pendeta bahkan, akhirnya dia meninggal sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dihukumi apa? Mereka dihukumi ahlu fatrah. Mereka dihukumi apa? Orang-orang yang
meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka dihukumi dengan syariat mereka. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ma min Yahudin wala Nasrani sami abi wala yu'min midakal illa dakhalan. Kemungkinan kedua, orang yang tetap masuk surga Allah meski dia Yahudi, meski dia Nasrani. Walaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diutus secara penanggalan, secara waktu, Nabi SAW sudah diutus, Islam sudah menyebar. Tapi qadar Allah, dia mungkin tinggal di tempat yang mana akses untuk mendapatkan atau mendengarkan hujah Islam itu nggak ada. Nah, yang ini mereka dihukumi apa? Ahlu fatrah. Misalnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus di kota Mekah, kemudian di kota Madinah. Misalnya ada seorang Yahudi yang rata-rata Yahudi dan Nasrani yang mengetahui keberadaan Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, mungkin itu Nabi bangsa Yahudi atau Nasrani yang berada di Jazirah Arab. Mungkin ada di pelosok negeri di Eropa, di Romawi, ada orang-orang awam Yahudi atau Nasrani awam. Mereka hidup sejaman dengan Nabi SAW, tapi belum mendapatkan hujah Islam. Nah, maka di sini terjadi namanya mafhum mukhalafah. Makanya Nabi SAW bersabda, ma min Yahudin wala Nasraniyin sami abi. Maka ada sami'ah. Mendengarku, lam yu'min bi. Udah mendengar tapi tidak beriman. Dakhalan nar. Maka masuk neraka. Mafhum mukhalafahnya apa? Kebalikannya apa? Jika ada seorang Yahudi, seorang Nasrani tidak mendengarku, belum pernah mendengarku, maka ya tidak dituntut yang namanya tidak diberlakukan kepadanya kekafiran. Kafir itu kan apa? Kafir itu orang Yahudi, orang Nasrani disebut sebagai kafir, kufar ketika mereka apa? Sudah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka yakfur. Kufur itu kan artinya mengingkari. Lam yuk sami abi walam yu'min bi. Udah mendengar tapi tidak beriman. Maka kalau dibawakan ke zaman sekarang, ada nggak kira-kira orang Yahudi atau orang Nasrani yang sudah umur Islam sudah 1400 tahun, kira-kira dia hidup sepanjang umurnya 60 tahun, 70 tahun tidak mendengar tentang Islam? Wallah alam, bisa jadi ada. Bisa jadi ada. Yang seperti ini dihukumi nanti hukum ahli fatrah. Tapi secara umum tentunya dengan kemudahan akses informasi zaman sekarang secara umum kita sebutkan apa? Nah, selain muslimin itu mereka apa? Kufar. Itu umumnya kufar. Tapi mentakyin itu nggak boleh. Selagi orang yang masih hidup nggak boleh kita mentakyin akidah kita Sunnah Jamaah. Nggak boleh mentakyin seorang kafir ketika dia masih hidup. Nggak boleh kita takyin, kita vonis secara personal dia sebagai ahli neraka. Kenapa? Karena vonis ahli neraka itu harus syaratnya apa? Seorang yang mati dalam keadaan kafir. Sedangkan dia masih hidup. Ketika dia masih hidup, maka masih ada kemungkinan dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka vonis dia secara personal, keadaan dia masih hidup sebagai ahli neraka, itu apa? Vonis yang tidak berdasar. Vonis yang tidak berdasar. Kenapa? Masih ada kemungkinan dia beriman. Bisa jadi sebelum meninggal Allah berikan hidayah. Maka misalnya sekarang kita vonis misalnya personal misalnya kita siapa gitu orang penemu barat atau tokoh-tokoh barat, kita sebut dia kafir pula. Misalnya siapa penemu ini, dia kafir. Itu akidah kita, dia kafir. Tapi apakah dia ahli neraka? Itu menjazm, kalau bahasa itu memutuskan vonis ketuk palu, itu nggak boleh. Karena apa? Karena dia belum meninggal. Karena dia belum. Oke, sekarang kita balik ke pembahasan. Makanya disebutkan orang Yahudi ini sebagai orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka sami'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka sendiri yang menyebut-nyebut nama Muhammad dalam doa mereka ketika minta dimenangkan dalam peperangan. Sekarang ayat
Berikutnya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati. Belum. Qul falima ini dia tadi. Oke, belum. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu. Oke. Oke, pas. Fikul hayah. Oke, ini tadi ini belum lengkap ya. Tadi yang tadi belum lengkap. Lengkapnya begini. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah qalu nu'minu bima unzila alaina." Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an, mereka berkata nu'minu bima unzila alaina. Kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan pada kami, itu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu. Nah, betul ini. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan kami tidak beriman dengan kitab yang datang setelahnya. Wa huwal haqqu musaddiqul lima ma'ahum. Ini poinnya. Wa huwal haqqu. Nah, ini di halaman baru. Wal haqqu min indillah musaddiqul taurah allati ma'ahum. Padahal Al-Quran itu datang membenarkan apa yang ada di Taurat. Bahwasanya itu apa? Tentang diutusnya Nabi akhir zaman. Jadi begini, jadi istilah ada suatu kelaziman. Ketika mereka mengklaim beriman kepada Taurat, itu lazimnya apa? Mereka juga harus beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena iman dengan Al-Quran, iman dengan Nabi Muhammad SAW itu merupakan tuntutan dari kitab mereka sendiri, kitab Taurat, yang mana telah mengabarkan kedatangan Muhammad SAW. Maka tidaklah sempurna keimanan mereka dengan Taurat kecuali dengan beriman pada Nabi SAW. Maka ketika mereka betul-betul seorang Yahudi, seorang Nasrani, itu harusnya mereka masuk Islam. Itu harusnya mereka masuk Islam. Makanya kalau teman-teman lihat channelnya Dr. Zakir Naik ketika dia berdebat dengan penanya dari Yahudi atau Nasrani, seringkali Dr. Zakir Naik menyebutkan gini, justru karena saya beriman dengan Yesus lah, beriman dengan Isa lah, saya mengajak kamu untuk masuk Islam. Kan begitu. Kenapa? Karena Isa tidaklah datang suatu nabi kecuali mengabarkan min ba'dismuhu Ahmad. Akan datang nabi setelahku yang bernama Ahmad, nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi iman masuk Islam itu merupakan tuntutan dari Taurat itu sendiri, dari Injil itu sendiri, yang mana ketika mereka mengklaim kami hanya beriman kepada Taurat, kami hanya iman kepada Injil saja, tidak mau beriman pada Al-Quran, itu iman yang kurang. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini ada enggak atau di ayat lain menyebutkan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Nah, klaim anggapan mereka ini jadinya apa? Seakan-akan mereka apa? Iman kepada sebagian kitab dan kufur dengan sebagiannya. Mereka iman dengan Taurat dengan segala pembahasannya, dan bahkan ketika Nabi SAW belum diutus mereka beriman juga ada Nabi akhir zaman yang namanya Muhammad, bahkan mereka berdoa dengan namanya. Tapi ketika diutus, yakfuruna bi ba'd, yakfuruna bil ba'd, mereka mengingkari atau kufur dengan sebagian kitab yang ada. Itu tuntutan dari Taurat dan Injil untuk beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Klaim mereka bahwasanya kami hanya beriman pada Taurat, kami cinta dengan agama kami. Allah bantah dengan apa? Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qablu ikut. Kalau begitu, coba sebelumnya kenapa hobi kalian itu membunuhi nabi-nabi kalian sendiri? Membunuhi nabi-nabi kalian sendiri.
Kalau baca kisah-kisah para nabi dan rasul itu kan banyak atau ada beberapa nabi itu yang diperangi oleh kaumnya sendiri, Bani Israel sendiri, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian bahkan Nabi Isa. Nabi Isa kita sepakat bahwa akidah al-sunnah, beliau belum wafat, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke langit. Tapi apa? Kaumnya sendiri kan, Bani Israel sendiri yang memasungnya, istilahnya dengan anggapan mereka betul-betul berniat untuk membunuh. Padahal secara logikanya kan uh, Injil ada untuk menyempurnakan Taurat. Harusnya ketika mereka beriman dengan Taurat, betul-betul beriman dengan Taurat, mereka harusnya beriman dengan Injil dan urutannya. Kalau mereka betul-betul iman dengan Injil, seharusnya mereka iman dengan Al-Quran. Nah, menjadi Muslim. Jadi Muslim. Tapi jangankan itulah akhirnya apa? Jangankan untuk mengajak mereka untuk beriman pada Al-Quran, yang mana dari awal mereka sudah gengsi, sudah rasis tadi, yang bagi tadi, hasad, apa? An yakfuru bima anzalallahu bagi, ya. Mereka tidak mau beriman hanya karena Muhammad bukan dari golongan mereka. Di antara mereka sendiri aja tidak satu kata, padahal sama-sama Bani Israel. Orang Bani Israel yang sebelumnya Yahudi tidak mau menjadi seorang Nasrani, tidak mau menjadi seorang Nasrani. Padahal apa? Isa mengatakan, aku tidak datang untuk menghapuskan Taurat, akan tapi untuk menyempurnakannya. Untuk menyempurnakannya, kan begitu. Nah, inilah kontradiksi-kontradiksi yang ada pada bangsa Yahudi. Ada pada bangsa Yahudi. Ayat selanjutnya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhatumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Sebenarnya Allah sudah sekak mereka. Kalian tuh suka ngakunya nggak mau beriman pada Al-Quran karena iman mau Taurat aja, tapi membunuhi para nabi. Bahkan sebelum itu, pas ada Nabi Musa aja, kalian apa? Kalian kafir kan gitu, kan menjadi musyrik. Ingat kisah yang wa'id akhadna mitsaqakum itu. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma takhatumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Dan ingatlah bahwasanya Musa telah datang kepada kalian dengan ayat-ayat yang jelas, dengan mukjizat, akan tetapi kalian menyembah anak sapi min ba'di wa antum zalimun, ketika dia pergi. Kalian betul-betul orang-orang yang zalim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna usyribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Nah, ini closingnya ini dari Allah ini betul-betul membuat mereka malu harusnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah kepada hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruklah apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang beriman. Qul bi sama ya'murukum bi imanukum kuntum. Maksudnya apa? Pada ayat sebelumnya Allah mengajak mereka untuk beriman kepada Muhammad, iman kepada Al-Qur'an. Yang mana mereka menolak dengan alasan kami nggak mau beriman dengan Al-Quran, dengan Muhammad, kami cukup beriman dengan Taurat aja. Allah bantah klaim mereka apa? Dengan gini, oh kalian nggak mau beriman dengan Al-Quran, tapi kalian beriman dengan Taurat, ya, dengan Taurat yang mana Taurat telah mengabarkan tentang kedatangan Muhammad, yang mana kalian membunuhi para nabi, yang mana kalian bahkan syirik di zaman Musa. Kemudian kalian mengingkari perjanjian dengan Allah di Bukit Sinai. Kalau emang itu iman yang kalian maksud, ya udahlah, terserah kalian. Qul bi sama ya'murukum bi imanukum ikutum ini. Kalau emang itu iman yang kalian maksud, yang kalian bilang kami cukup iman dengan ini, nggak mau iman dengan Islam, qul bi sama ya'murukum bi imanukum. Sungguh jeleklah apa yang disuruh oleh iman kalian kalau kalian memang betul orang-orang yang beriman. Seperti misalnya apa? Kalau kita analogikan itu seperti begini. Kita disuruh sekolah tinggi-tinggi gitu.
disuruh sekolah tinggi. Kita bilang ke orang-orang, kita kampanyekan untuk belajar 9 tahun, 12 tahun. Kita rayakan hari pendidikan setiap tahunnya kan gitu. Rayakan hari pendidikan dan seterusnya. Tapi ketika akhirnya banyak orang ketika dia sudah terdidik menjadi orang-orang terdidik, memiliki titel, memiliki kursi jabatan, akhirnya lupa dengan idealismenya kan gitu kan. Lupa dengan idealismenya. Dia sudah S1, S2, S3, tapi ketika dapat mangku jabatan, akhirnya dia lupa dengan sumpah profesi, lupa dengan idealismenya, lupa dengan apa yang dipelajari. Kan kita sering berkata gini, kalau emang kayak gitu mau kamu, nggak ada guna itu titel. Nah begitu loh. Nggak ada guna itu pendidikan tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi orang jahat, ujung-ujungnya tidak amanah. Kalau ujung-ujungnya jadi pencuri, jadi koruptor, ngapain sekolah tinggi-tinggi? Kan begitu. Kalau ujung-ujungnya kufur juga dengan Muhammad SAW, ngapain ngaku iman dengan Taurat? Itu maksud dari kulbi sama ya'murukum bihi imanukum inkuntum. Nah, ini tafsir wal bayan dari Syekh Wahbah. Laqad kafara al-yahudu bin ni'am allati an'amallahu 'alaihim kama bana fil ayati sabiqah. Wallati kan fi ardil mi'ad. Yang mana sebelumnya mereka sudah kufur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Wa akhadna yang nikmat diselamatkan dari Fir'aun, nikmat diberikan manna wa salwa dan seterusnya. Wa kafaru aidan bil ayatil wadihat wa dalail qati'at allati ja'a Musa allati tadullu ala annahu rasulullah wa annahu la ilaha illallah wal ayatul bayyinat allati hadathat qabla al mi'ad allati nazalat fit tawrah wa yatis'u kama qala ta'ala falaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Mereka kan berkata kepada Musa, lan nu'mina laka hatta narallah jahra. Kan sifat bangsa Yahudi ini yang begini. Kami nggak akan beriman kepada kamu, wahai Musa, sampai hatta narallah jahra. Sampai kami betul-betul melihat dengan mata telanjang mana Tuhan, mana Allah. Padahal sebelumnya mereka udah diturunkan pada Allah Subhanahu wa taala apa? Wala qad atayna Musa tis'a ayatin bayyinah. Kami telah turunkan atau kami telah berikan pada Musa 9 ayat atau 9 tanda yang jelas. Mukjizat. Wahia apa? Tufan wal jarad wal kummal wal dhafadi' wad dam wal asaw wal yad wa farqil bahr was sinun. Allah sudah memperlihatkan kepada kamu mukjizat seperti terbelahnya seperti tongkat Nabi Musa yang menjadi ular, yang mana kemudian Allah Subhanahu wa taala juga membelah laut merah untuk mereka. Mukjizat-mukjizat ini kan harusnya cukup bagi mereka untuk beriman. Cukup untuk beriman. Tapi dengan tis'a ayatin bayinat ini, kok mereka bisa-bisanya masih tetap keras kepala? Kok bisanya mereka masih masih ngeyel? Nah itu yang betul-betul menjadi titik orang Yahudi ini, bangsa Yahudi ini, kok bisa ya? Sampai kita tuh kayak kehabisan kata-kata tuh mengungkapkan itu, kok bisa? Makanya dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan redaksinya itu kama kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umat akhir zaman itu Nabi menyebut mereka apa? Hum ikhwani. Kalau pernah dengar hadisnya itu, hum ikhwani. Nabi SAW menyebut umatnya nanti yang di akhir zaman yang beriman dengannya itu dengan kata apa? Ikhwani, saudara-saudaraku. Akhirnya apa? Para sahabat tuh bingung. Alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukankah kami inilah saudara-saudaramu, kami yang beriman denganmu, yang hidup bersama denganmu. Nabi bilang apa? Hum ikhwani yu'minu bi walam yarawni. Mereka itu aku anggap seperti saudaraku. Kenapa? Karena mereka bisa beriman denganku tanpa pernah melihatku sebelumnya. Jadi maksudnya Nabi di sini memainkan ini kan logika. Kalian wahai para sahabat bisa beriman denganku itu nggak ada bukan suatu apa ya normal saja karena kalian melihat
kedatanganku, melihatku, melihat mukjizat-mukjizat yang ada dan seterusnya. Jadi kan seorang itu mudah untuk beriman ketika dia melihat hal-hal yang menakjubkan, kan gitu, percaya. Sedangkan umat akhir zaman, umatnya kaum muslim di akhir zaman, beriman dengan Islam, beriman dengan Nabi Muhammad SAW, betul-betul suatu keyakinan, kepercayaan tanpa bersyarat. Ya kan? Kita tidak pernah mensyaratkan ketika mau syahadat itu untuk apa? Untuk melihat dulu mukjizat apa segala dan seterusnya. Seperti hanya bangsa Yahudi tadi yang betul-betul keras kepala. Udah ditunjukkan ayat-ayat Allah kepada mereka, tapi mereka tetap berkata apa? Lan nu'mina hatta narallaha jahra. Sampai kami melihat Allah di tengah siang bolong dengan mata terajang. Dengan mata terajang. Itu kefatalan sifat jelek dari bangsa Yahudi. Ya, di halaman ini wal ijlu huwallazi sana'ahu lahumus samiri min huliyihim. Dan ijl itu patung anak sapi yang dibuat dari samiri, dari apa? Dari kumpulan emas perhiasan Bani Israel. Wa ja'aluhu ilahan wa abadu. Nah, dia ciptakan sendiri, dia sembah. Nah, Samiri ini sampai sekarang punya pengikut yang eksis. Kalau teman-teman di YouTube buka aja Samiriyun. Samiri itu komunitas Yahudi terkecil, tersedikit jumlahnya, itu namanya mereka menyebut Samiri. Nah, dan lucunya mereka mengklaim mereka lah Yahudi yang sebenarnya. Lucu nggak? Mereka Samiri ini nisbat ke si pembuat patung yang bikin Bani Israel itu musyrik, tapi mereka ngakunya mereka sebagai komunitas Yahudi yang paling benar keyahudiannya. Mereka mengklaim punya Taurat yang sebenar-benarnya Taurat, sedangkan yang lain itu Taurat yang udah didistorsi kata mereka. Seterusnya. Inilah salah satu bentuk kontradiksi yang ada di bangsa Yahudi. Sekarang kita di potongan ayat selanjutnya, ayat 94. Qul in kanat lakumud darul akhirah indallah khalisatan min duninnas. Nah, hirsul Yahudi alal haya. Hirs itu ketamakan, kerakusan, atau keinginan tanpa habis. Hirs itu bukan hanya sekedar irodah. Irodah itu kan mau. Tapi hirs itu rasa mau yang nggak pengen habis. Rakus, ketamakan. Makanya disebutkan seorang itu agar menuntut ilmu itu bukan hanya yurid, tapi hirs. Al-hirsu fi talabil ilmi. Rasa haus dalam menuntut ilmu. Nah, al-hirsul Yahudi alal haya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul in kana lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Wa la yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidzalimin. Wa la tajidannahum ahrasan nasi 'ala hayatin wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum la yu'ammaru alfa sanati wa ma huwa bimuzahzihi min 'adzabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun." Kita baca artinya dulu. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Ayat terakhir, wala tajidannahum, dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahud, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum, bahkan masing-masing dari mereka ingin diberikan umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Sekarang kita tafsir Al-Bayan. Untuk tafsir Al-Bayan. Baik. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqula umiran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaqula lin Nabi in kuntum shadiqina fi da'awatikum anal jannata khalisatan lakum anal jannata khalisatun lakum min dunin nas wa anan nara lan tamussakum illa ayyama ma'dudat
Wa annakum sya'bullah al-mukhtar fatlubul maut alladhi yusilukum ila dzalika an-na'imil khalis ad-da'im alladhi la yunazi'ukum fihi ahad. Nah, ini sebuah tantangan yang sekakmat bagi mereka. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala firman memerintahkan pada Nabi Muhammad SAW mengatakan ke bangsa Yahudi, "Qul in kanat lakum darul akhiratu khalisatan indallahi khalisatan min dunin nas." Kalau kalian betul-betul benar, in kuntum shadiqina fi da'watikum, kalian benar, enggak bohong tentang klaim mereka, tentang klaim kalian, annal jannata khalisatan lakum min dunin nas. Bahwasanya surga itu Allah ciptakan hanya untuk bangsa kalian saja, min dunin nas, bukan untuk orang lain. Kan mereka sebelumnya enggak mau beriman dengan Muhammad karena bangsa Arab, gitu kan, bukan bangsa mereka asis. Karena mereka beranggapan apa? Ngapain beriman dengan nabi seorang Arab bukan Yahudi, sedangkan surga hanya diperuntukkan untuk Bani Yahudi. Wa anan nara lan tamusakum ila ayyama ma'dudat. Nah, kan mereka sering menyebutkan lan tamassanan naru illa ayyama ma'dudat. Mereka beranggapan bahwasanya kalaupun mereka masuk neraka, ini menyebutkan mereka itu lancang ya untuk berbuat kezoliman, karena mereka apa? Pertama, surga itu hanya untuk kami. Kemudian kalaupun dimasukkan ke neraka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala hanya illa ayyam ma'dud, hanya beberapa hari aja. Enggak khuludun gitu kan. Enggak khalidina fiha. Enggak kekal. Jadi ya cuma berapa hari, ya santailah. Wa annakum sya'bullahil mukhtar. Nah, ini yang bikin mereka apa? Yang bikin mereka pede mengklaim itu apa? Sya'bullah mukhtar. Bangsa yang Allah pilih. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami anak-anak Allah kekasihnya. Nahnu sya'bullah mukhtar. Kami bangsa Allah yang terpilih. Ciptaan Allah yang terpilih. Kalau yang lain, kami yang memiliki dunia isinya. Yang lain cuma kontrak. Gitu. Yang lain cuma kontrak. Surga cuma untuk kami. Yang lain kalau kami masuk neraka cuman beberapa hari aja ila ayyama ma'dudat. Kata Nabi, Allah suruh Nabi sebenarnya berkata apa? Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian mati nanti langsung masuk surga, nggak masuk neraka kecuali beberapa hari, kalian betul-betul makhluk Allah yang terpilih, ya udah minta aja mati sekarang. Ngapain ditunda-tunda kan gitu kan? Kalau emang mati langsung masuk surga, yang ngapain capek-capek hidup di dunia? Ya enggak? Ngapain capek-capek hidup di dunia? Istilahnya begini, apa ya? Misalnya ada tawaran begini, teman-teman misalnya misalnya kayak bukan bulan puasa ya, lagi di rumah, misalnya udah habis kuliah di UI, di PNJ, kampung di Jawa, misalnya di Sumatera, lagi pulang kampung, nah saya di kamar lagi ngerjain tugas, misalnya jam 10 atau jam 11 pagi. Kemudian lagi ngerjain tugas di kamar, orang tua datang ngetuk, ibu ngetuk, bang, kalau udah selesai tugasnya keluar deh, gitu kan. Mama masakin apa, misalnya buatin jus buah atau bolu, buatin kue kan gitu kan enak. Kalau tugasnya udah selesai, kata ibu apa? Kalau tugasnya udah selesai, keluar ya, makar, ada kue, ada buah, sekalian seterusnya. Kira-kira teman di sini apa, ngambil keputusan apa? Kan tugas ini nggak harus sekarang, kalau ya udah, kalau ngapain nunggu nanti kan gitu kan, ngapain nunggu nanti, sekarang aja langsung keluar kan begitu. Jadi maksudnya apa, Nabi bilang apa, kalau emang kalian udah janjikan surga, ya udah minta mati sekarang aja, kalau memang ujung-ujung masuk surga. Seperti contohnya tadi, keburu dingin kan gitu. Keburu dingin gitu kan, gak enak lagi keburu dingin, ya udah sekarang aja, ngapain nunggu-nunggu nanti. Nah, ngapain nunggu-nunggu nanti, ini pertanyaan ini bukan pertanyaan meminta jawaban ya. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Muhammad SAW untuk mensekak Yahudi ini bukan pertanyaan untuk meminta jawaban, tapi pertanyaan mengingkari, atau pertanyaan dalam tanda kutip itu untuk menyindir.
untuk menyindir. Kenapa? Karena ini jawabannya di ayat setelahnya. Walan yatamannahu abadam bima qaddamat aydihim. Coba di scroll. Ya. Nah, lagi paragraf kedua. Nah, ini naik dikit. Naik lagi. Nah, ini dia. Coba naik lagi. Oke. Fatlubul maut alladhi yusilukum ila dzalika na'imil khalis daim alladhi la yunazi'ukum fi ahad id la yarghabul insana sa'ada wa yakhtar syaqa walau tamannahu huwa yaumu qala lahum dzalik ma baqiya 'alal ardi yahudi illa ma qala ibn Abbas walau tamannawul mauta la syariqa ahaduhum tariqa. Nah, Allah Subhanahu wa taala bantah apa? Walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alim bidzalimin. Mereka nggak akan berani minta dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu juga. Mereka nggak akan berani mati cepat-cepat. Kenapa? Bima qaddamat aydihim, karena mereka tahu mereka berdosa. Apa? Tahu mereka banyak dosanya. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah tahu siapa orang-orang yang telah berbuat zalim. Jadi klaim mereka ini cuman apa? Cuman di lidah, dalam artian kayak cuman untuk sombong-sombongan. Padahal hakikatnya mereka tahu. Ya nggak mungkin lah, hakikatnya ya pasti kalau orang bersalah ya dihukum. Nggak akan masuk surga kecuali setelah melewati hukuman. Nah, tapi apa? Karena gengsi mereka, karena sifat rasis mereka itu tadi, karena merasa Sya'bullahil Mukhtarnya itu mereka bangsa yang terpilih, mereka menyepelekan bangsa lain dan agama lain dan seterusnya. Padahal dalam hati kecilnya mereka tahu mereka mereka nggak akan semudah itu masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini persis, ini sifat rasis ini makanya sifat yang jelek bisa menghalangi seorang dari beriman, bahkan berbuat zalim. Makanya kalau tahu kenapa sampai Hitler dan Nazi pada zaman itu betul-betul menjadi bala tentara yang bengis, membantai Yahudi, bahkan memerangi sesama bangsa kulit putih di Eropa. Kenapa? Karena mereka merasa bangsa Aryan, bangsa Jerman mereka itu sebagai apa? Sya'bul Mukhtar. Mereka menganggap mereka yang bangsa yang terpilih, titisan dewa-dewa Romawi kan. Selain mereka bukan, selain mereka bukan. Nah, maka dari sifat rasis inilah mereka apa? Menyepelekan darah bangsa lain, menyepelekan keberadaan eksistensi dari bangsa lain. Nah, ini dalam satu riwayat wa ruya an Ibnu Abbas annal murad ud'u bil mauti ala ayyil fariqaini akzabu minna wa minkum fa abaw dzalika wa ma da'u li ilmihim bi kadzibihim. Qala Ibnu Katsir hadza alladhi fassara bi Ibnu Abbas wa huwa al-muta'ayyin wa huwa du'a ala ayyil fariqaini akzabu minhum au minal muslimina ala wajhil mubahalah. Nah, ini ada yang namanya mubahalah. Kalau teman-teman pernah dengar, mubahalah itu sumpah. Sumpah antara dua pihak, yang salah, yang bohong, itu kena azab. Nah, ini tafsiran kedua dari ayat ini, bahwasanya tantangan dari Allah Subhanahu wa taala ini kepada mereka untuk mati itu sebagai mubahalah. Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak orang Yahudi ini bermubahalah. Udu'u bil mauti ala ayil fariqaini azab minna wa minkum. Fa abaw dzalika wa ma da'u li ilmihim bikadzibihim. Sebelumnya kan Nabi SAW udah mendakwahi mereka. Allah Subhanahu wa taala sudah menyuruh mereka, memerintahkan Nabi SAW untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka. Tapi mereka kekeh. Kami mengatakan kami nggak beriman dengan Islam, nggak beriman dengan Muhammad. Kami hanya beriman dengan Taurat. Padahal sudah diingatkan, bukannya kalian telah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemenangan dengan nama Muhammad, kok kalian lupa? Jawaban mereka kan apa? Oh, bukan, itu Muhammad yang kalian sebut ini
bukan Muhammad yang kami maksud, atau nabi yang bukan nabi yang kami maksud, nabi yang kami maksud itu harus dari Bani Israel. Sedangkan kalian ini dari bangsa Arab, bukan. Nah, akhirnya karena kebohongan mereka ini, Allah suruh Nabi Muhammad SAW ini bermubahalah dengan mereka. Ayo, kalau kalian betul-betul seperti ini, maunya ayo kita mubahalah, sumpah. Sumpah. Yang bohong di antara kita, itu yang mati. Kalau kalian bohong dengan alasan kalian tadi, dan ternyata betul-betul Muhammad itu Nabi yang dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala pada kalian, kalian mati. Tapi sebaliknya juga, kalau ternyata Muhammad itu seorang pendusta, nabi palsu, ya dia yang kena azab, kaum muslimin yang kena azab. Oke, berani atau enggak? Berani atau akhirnya apa? Fa'abau dzalika wa ma'adu wa ma'adu. Mereka enggak mau, enggak berani menerima tantangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li ilmihim bikadzibihim. Karena mereka ya tahu mereka lagi bohong. Mereka tahu mereka nggak jujur, nggak berani, nggak berani nggak berani ikut ubah salah. Nah ini mubahalah ini satu apa istilahnya cara untuk membuktikan kebenaran. Makanya dalam qadha, dalam sidang itu, dalam mahkamah Islamnya itu ada istilahnya namanya al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kaidahnya apa? Makanya ada diminta sumpah kan kalau di persidangan itu, mahkamah itu ada diminta sumpah. Yang menuntut, nah yang menuntut itu harus mendatangkan bukti. Yang menolak, nah yang menolak atau yang mengingkari, wal yaminu 'ala man ankara, harus berani bersumpah. Nah, misalnya kayak ada satu tuduhan membunuh gitu kan. Yang bunuh fulan, atau yang udah dihadapkan mereka berdua, yang bunuh kamu. Nah, yang menuduh tadi diminta mendatangkan bukti. Buktinya apa aja? Ini. Yang tertuduh apa? Al-yamin, cukup. Dia nggak perlu mendatangkan bukti bahwasanya dia bukan seorang pembunuh. Tapi dia cukup bersumpah. Berani nggak dia bersumpah? Karena sumpah ini kan berat. Berani nggak dia bersumpah? Makanya fatal udah bohong bersumpah pula. Makanya sejelek-jeleknya sifat gitu, udah bohong berani pula sumpah. Nah, berani pula. Makanya kalau di masyarakat kita kalau ada maling ketangkap, udah ketangkap tapi masih bohong kan makin dihajar. Bohong aku, lu pakai sumpah gitu, udah bohong tapi masih sumpah. Karena apa? Karena apa, tidak boleh terkumpul dalam satu itu kebohongan dan sumpah. Sumpah itu untuk kebenaran, sumpah itu untuk kebenaran, bukan untuk menutupi kebohongan. Nah, makanya wala tajidannahum, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku. Maka kau akan mendapati bangsa Yahudi ini betul-betul tamak akan kehidupan, takut mati. Bahkan melebihi orang-orang musyrik. Yawadu ahadum la yu'ammar alfasanah. Mereka berharap bisa hidup sampai sepanjang 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayu ammar. Wallahu basirun bima ya'malun. Padahal walaupun mereka sampai hidup 1000 tahun, tapi ujungnya kan mati juga. Ujungnya kan masuk neraka juga. Yang ngapain kan gitu. Yang ngapain? Ngapain lama-lama? Nah, di sini Allah isyaratkan bahkan mereka lebih parah dari orang musyrik. Nah, orang musyrik kaum Quraisy Mekah itu, ini yang membedakan bangsa Arab itu dengan bangsa Yahudi. Mereka takut mati karena mereka tahu bohong. Tapi bangsa Arab ini mereka punya keberanian itu luar biasa ya. Seperti peperangan Uhud, peperangan Badar, Uhud, Khandaq. Orang musyrik ini kan rata-rata pembesar kaum Quraisy itu kan mereka kufur kepada Nabi SAW juga hasad dan wabagh ya. Cuma iri dan hasad, takut posisi mereka secara sosial itu direbut oleh Muhammad SAW. Akhirnya mereka kafir. Tapi mereka apa? Mereka berani berperang.
berani mati gitu kan. Beda dengan bangsa Yahudi ini, udah mereka tidak beriman dan tidak punya nyali Nah, mereka kuat kok, punya perlengkapan perang. Lihat Israel sekarang, alutsistanya maju segala macam. Lihat aja video-video ketika mereka dikirimin roket dari Palestina, kalau nggak pada kabur. Bahkan ada yang di tank nggak berani keluar, bahkan pakai pampers karena takut keluar, takut ditembak. Mereka takut mati. Bahkan kalau baca sejarah perang antara bangsa Arab dengan bangsa Romawi di Kodisiah atau Yarmuk, yang mana pasukan mereka 200.000, pasukan kaum muslimin cuma berapa kan gitu. Akhirnya panglima perang mereka tuh apa? Biar prajurit itu nggak kabur, akhirnya tiap 5 orang atau tiap 10 orang itu diikati rantai kakinya. Kaki itu dirantai panjang, biar jalan sama jalan, biar yang satu nggak bisa lari. Itu biar 10 orang. Karena apa? Takut mati, kabur gitu kan. Pas di medan perang, kabur. Akhirnya apa? Diiketin, di dirantain bareng-bareng dari 10 orang, bersama-sama maju, nggak bisa lari salah satu. Awalnya niatnya gitu deh, nggak lari. Tapi kan ternyata itu taktik yang malah jadi apanya? Malah mempermudah kaum muslimin untuk membunuh tiap salah satunya kan. Tiap 10 orang terikat, bunuh satu, satu jatuh, yang sebenarnya udah nggak bisa gerak, dan seterusnya. Mau lari tersandung, jatuh, makin mudah untuk dihabisi. Inilah istilahnya apa, takut maut, takut mati, malah mendekatkan kepada kematian, Nah, sekarang ke berikutnya, kul mangka na'adu wali Jibril. Kita ke halaman kul mangka na'adu wali Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Nah, ini 97. Mauqiful Yahud min Jibril wal malaikah war rusul. Nah, ini ada yang unik dari bangsa Yahudi. Mereka ini memusuhi Jibril. Gak seneng sama Jibril. Kenapa? Jawabannya lucu sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qul man kana aduwwal Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi rusuluhu Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul kafirin." Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka ketahuilah bahwasanya dialah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu. Nah, maka katakanlah bahwasanya ya Jibril yang menurunkan wahyu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musaddiqal lima baina yadayhi wa huda wa busyra lil mu'minin. Sebagai hidayah dan kabar gembira bagi kaum mukmin. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusuli wa Jibril wa Mikal fa inallah. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya dan para rasulnya, terkhusus Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Kita lihat tafsirnya. Tafsir wal bayan. Nah, ini sababun nuzul dulu. Ini bagus. Sababun nuzul dulu. Nah, ini dia. Sababun nuzulnya ini kisahnya unik. Akhrajat Tirmidzi anal yahuda qalu lin nabi innahu laysa nabi minal anbiya illa ya'ti malak minal malaika min indi rabbi birisalah wa bil wahyi. Faman sahibuka hatta nutabi'aka qala Jibril. Nah, jadi suatu kali bangsa Yahudi ini datang kepada Nabi SAW ingin menguji. Katanya ke Muhammad SAW, tidaklah innahu laysa nabiyyun minal anbiya, tidaklah ada seorang nabi yang diutus kecuali ya'tihi malakun minal malaikat, kecuali dia didatangi malaikat min indi rabbihi birisalah wa bil wahyi, yang mana akan datangi malaikat
membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan risalah. Faman sahibuka hatta nutabi'aka. Kalau begitu, Yahudi tadi bertanya, siapa malaikat kamu sampai kami juga mengikutimu? Kata Nabi, ya malaikat menunggang wahyu siapa lagi kalau bukan Jibril? Kalau Jibril, ya Jibril. Apa kata Yahudi? Qalu dzalikal ladzi yanzilu bil harbi wal qital. Dzalika adzaka aduuna. Law qulta Mikail alladzi yanzilu bil qatari wa rahmah taba'na fa anzalallah al aya ila qaulil kafirin. Kata Yahudi ketika dengar jawaban Nabi SAW, ya Jibril gitu kan. Kata dia apa? Kata Yahudi tadi, Jibril itu yang datang dengan perintah pas kami itu pas apa bangsa Yahudi itu pas Nabi Musa itu datang dengan perintah untuk bil harbi wal qital untuk Jibril itu tiap kali turun tuh kerjaannya cuman untuk apa bawa perintah perang dan perang aja katanya. Sedangkan tahu apa Yahudi itu takut mati. Dzalika aduuna. Kami nggak suka dia. Dia itu musuh kami. Jadi apa lucunya apa? Mereka menganggap Jibril musuh. Kenapa? Karena Jibril itu datang membawa wahyu kepada Nabi Musa untuk ngajak mereka berjihad, untuk ngajak mereka berperang, ngajak mereka berperang. Akhirnya mereka ngambek. Jadi bilang apa? Malaikat yang datangnya cuma bawa perintah perang itu apa gitu kan? Itu musuh. Itu saking kufurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Laukulta Mikail, tapi kalau kamu bilang tadi yang turun pada kamu Mikail, baru kami ikuti kamu. Kenapa? Karena Mikail itu apa ya zilu bil qatari wa bir rahmah. Karena Mikail itu menurunkan hujan dan menurunkan rahmat dan seterusnya. Fa anzalallah al aya ila qaulihi. Nah, maka akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Kok bisanya mereka itu membeda-bedakan antara malaikat. Coba di paragraf ketiga ini, farawal Imam Ahmad an Ibni Abbas anhu qala hadarat isabatun minal yahud. Nah, ini kisahnya bagus. Ini kita bilang tadi mereka mengetes Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam udah bisa menjawab pertanyaan mereka, mereka nggak mau beriman. Ya Abul Qasim, faqalu ya Abul Qasim hadarat isabah minal yahud Rasulullah. Faqalu ya Abul Qasim hadisna an khalal nas'aluka anhun la ya'lamuhunna illa nabi. Faqala Rasulullah salu amma syi'tum. Mereka berkata ya Abul Qasim, Muhammad, julukan lakop Nabi SAW Abul Qasim. Kami punya beberapa pertanyaan yang mana jawabannya tidaklah diketahui kecuali oleh seorang nabi. Istilahnya apa? Kalau kamu bisa tahu, berarti kamu betul nabi. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah ya percaya diri. Salu amma syi'tum. Walakin ij'alu li zimmah wa ma ukhidha Ya'qub ala banihi la in ana haddatsukum an syai'in fa'araftumuh la tutabi'unnani 'ala al-islam. Tanya yang kalian mau. Saluni asalu amma syi'tum. Tapi ada perjanjian. Walakin ja'alu li zimmah. Tapi ada perjanjiannya sebagaimana perjanjian Yakub kepada anak-anaknya untuk apa beribadah pada Allah. Lain ana haddatsukum an syai'in fa'araftumuh. Kalau betul aku menjawab pertanyaan kalian dengan jawaban yang kalian memang tahu itu jawabannya, la tutabi'unnani 'alal Islam. Kalian betul-betul menjadi pengikutku di atas Islam. Faqalu dzalikalah. Lihat, mereka kaum mengingkari janji. Kata mereka apa ketika Nabi SAW udah kasih syarat? Dzalikalah. Oke, sepakat deal. Itu untuk kamu. Faqala Rasulullah SAW salu amma syi'tum. Kalau begitu tanya. Maka kata Yahudi lagi, qalu akhbirna an arba' khilal nas'aluka anhun akhbirna ayu ta'am harama Israel ala nafsi min qabl an tunazzalat Taurah. Pertanyaan pertama, makanan apa ayu ta'am harama Israel itu Nabi Yakub? Makanan apa yang diharamkan Israel Nabi Yakub atas dirinya sebelum diturunkannya Taurat? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, wa akhbirna wa kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajul kaifa yakunu dzakar wal minhu wal unsa. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan ilmu apa spesifiknya kedokteran dan kandungan ya.
kaifa ma'ul mar'ah wa kaifa ma'ul tentang sel telur tentang air mani laki-laki dan sel telur wanita. Bagaimana wa kaifa yakunu dzakar minhu wal unsa. Nah, ketika setelah hubungan badan, bagaimana bisa terjadinya anak laki-laki dan anak perempuan? Nah, ini berarti ini pada saat itu sebuah pertanyaan yang jawabannya itu tidak diketuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah hubungan badan, bagaimana proses kok yang keluar janin yang dihasilkan itu bisa jadi anak laki-laki atau anak perempuan itu bagaimana? Itu pertanyaan kedua. Wa akhbirna bihadzal nabil ummi fit Taurah wa man waliyahu minal malaikah. Kemudian pertanyaan ketiga, pertanyaan keempat, yang ketiganya itu wa kaifa yakunu adzakar wal unsa. Pertanyaan terakhir, kemudian siapa malaikat yang bersamamu yang menurunkan wahyu? Nah, ini sekarang jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaikum ahdullah. Kalian sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kan sumpah tadi. Deal-dealnya tadi. Lain ana unab anba'tukum. Lain ana kalau aku mengabarkan kalian. Oke, scroll. La tutabi'unnani, kalau aku kabarkan jawabannya kalian akan menjadi pengikutku. Fa'tauhu masyaallah min ahdi wa mitsaq fa'ajabahu min al-askulha. Akhirnya apa? Mereka berjanji, oke, kami berjanji, kami akan beriman. Fa'ajabahum anil as'ilati kulliha. Maka Rasulullah SAW pun menjawab pertanyaan mereka dengan tepat. Cuma pertanyaan yang tadi, yang to'am yang diharapkan Yakub. Terusnya, pertanyaan bagaimana proses janin itu menjadi anak laki-laki perempuan dijawab oleh Nabi SAW. Pas 3 pertanyaan itu mereka udah senang nih dan mereka masih mau menepati janji. Tapi pertanyaan terakhir ketika qala lahum inna waliyyi Jibril walam yab'atsullah nabiyyan qattu illa huwa waliyuhu qalu innahu aduwwuna. Tapi pas Nabi SAW jawab pertanyaan yang terakhir, siapa malaikat yang turun kepadamu? Nabi SAW jawab, ya Jibril gitu kan. Inna waliyyi Jibril. Ya Jibril yang datang padaku. Bahkan walami ba'atsillah nabiyyan qattu illa wa huwa waliyyu. Dan tidaklah Allah mengutus nabi satupun nabi kecuali ya Jibril yang datang kepadanya, karena tugas Jibril yang turun dengan wahyu. Faqalu innahu aduna. Nah, ini sensitifnya Yahudi ini. Mereka bisa melanggar janji, mereka bisa membohongi diri sendiri padahal udah mendapatkan jawaban 3 yang benar. Mereka tahu, bilang tadi apa? Yang tahu jawabannya itu cuma Nabi. Ketika Nabi SAW udah jawab, mereka nggak jadi beriman. Karena apa? Saking sensinya, saking istilahnya tuh, mereka kok segitu bencinya ke malaikat Jibril. Kenapa? Karena itu tadi, karena adalah anggapan mereka Jibril itu kerjanya cuma datang turun dengan perintah untuk perang. Sedangkan mereka takut yang namanya dengan kematian, takut yang namanya medan perang. Nah, itu riwayatnya. Nah, tapi di riwayat yang pertama ini tidak disebutkan jawaban Nabi SAW secara detail. Ini riwayat berikutnya nih ada. Yang ini riwayat dari Bukhari. An Anas bin Malik. Qala sami'a Abdullah bin Salam bima kedami Rasulullah wa fi ardi yakhtarif fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni sa'iluka an thalatha ya'lamuhunna illa nabi. Nah, ini di riwayat lain ya, bukan sambungan kisah. Ini riwayat lain. Ini ada sahabat yang namanya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi. Dia ketika mendengar Nabi SAW datang ke kota Madinah, dia juga nanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'atan Nabi ya faqala inni sa'iluka an thalathin la ya'lamuhunna illa nabi. Aku bertanya kepadamu 3 pertanyaan yang mana jawabannya diketahui oleh seorang nabi. Istilahnya dia pengen ngetes. Ma'awalu asyratis sa'ah. Pertanyaan pertama, apa
tanda pertama daripada tanda-tanda hari kiamat. Wa ma awwalu ta'ami ahli jannah. Kemudian apa makanan pertama penduduk surga? Yang pertanyaan ketiga ini pertanyaan tentang janin tadi ini sama. Wa ma yanza'ul walad ila abihi au ila ummi. Qala akhbirni bihadhi Jibril anifan. Qala Jibril, qala na'am. Qala dzalika adul yahud minal malaikah. Faqara hadhil ayat. Maka ini yang ini si Abdullah bin Salam ini orangnya objektif ya. Ketika Nabi SAW ditanya 3 pertanyaan tadi, Nabi SAW langsung bilang, akhbaroni bihadhi Jibril anifan. Baru aja Jibril udah mewahyukan kepadaku jawaban pertanyaan ini. Abdullah bin Salam tadi bertanya, Jibril? Iya Jibril. Qala na'am. Qala dzalika adul yahud minal malaikah. Maka kata si Abdullah bin Salam tadi, Jibril itu musuhnya kami loh, musuhnya bangsa Yahudi. Musuhnya. Maka Allah SWT juga menurunkan kul man kana aduwwal. Jawabannya apa? Amma awwalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nas minal masyriqi ilal maghrib. Tanda pertama hari kiamat adalah ada api yang akan menggiring manusia dari timur menuju barat. Teman-teman sini bisa baca tanda-tanda akhir zaman itu dari buku-buku terpercaya ya. Jangan dari sumber-sumber yang ya tidak terpercaya. Kita tahulah sumber yang tidak kredibel. Seperti besok 15 Ramadan hari Jumat bakal begini, bakal begitu. Membangun pendapat atas riwayat yang tidak kuat atau riwayat palsu bah. Wa amma awal ta'am ya'kulu al-jannah fa ziyadah kabidil hud. Adapun makanan yang pertama kali dimakan ahlu surga itu apa? Hati kabid. Nah, hati ikan paus al-hud. Nah, hati ikan paus. Wa idza sabak. Nah, ini pertanyaan ketiga, bagaimana proses bisa menjadi janin tersebut menjadi anak laki-laki atau anak perempuan? Ini jawaban Nabi SAW yang diwahyukan oleh Jibril. Wa idza sabaqa ma'ur rajul ma'al mar'ah naza'al walad wa idza sabaqa ma'ul mar'ati naza'at. Apabila yang sampai pertama kali ke rahim itu air lelaki, maksudnya itu mani, kemudian baru disusul air perempuan, maka yang jadi anak laki-laki. Tapi kalau yang duluan itu air perempuan, maka jadi anak perempuan. Maksudnya apa? Ketika proses hubungan badan tersebut, ketika yang laki-laki yang duluan orgasme, dia duluan, baru kemudian perempuan, akhirnya apa yang dulu menuju rahim itu apa? Air laki-laki, itu menjadi anak laki-laki. Tapi kalau ya yang duluan itu si perempuannya, baru laki-laki, itu menjadi anak perempuan. Dan ini terbukti secara ilmiah. Faja'atil yahud faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, belum. Paragraf atasnya faqala. Nah, ini kita bilang tadi Abdullah bin Salam seorang Yahudi yang objektif. Qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Ya Rasulullah, innal yahuda qauman buhtun. Innahum wa in ya'lamu bi islami qabla an tas'alahum yabhatuni. Dia bersyahadat, syahadaten, kemudian berkata, ya Rasulullah, sungguhnya orang Yahudi ini bangsa yang suka mengingkari. Sungguhnya kalau mereka tahu aku masuk Islam, ya sebelum tahu mereka masuk Islam sebelum engkau tanya ke mereka, mereka akan mengingkariku. Maksudnya apa? Ini kisahnya. Faja'atil Yahud. Kemudian setelah Abdullah bin Salam udah ikrar tadi masuk Islam, dia menyembunyikan Islamnya, diam dulu. Nabi nggak kasih tahu. Baru datang akhirnya sekelompok orang Yahudi. Faja'atil Yahud. Faqala lahum Rasulullah, ayu rajulnya Abdussalam fikum. Nah, Nabi ngetes. Kan tadi Abdullah bin Salam udah kasih tahu, ya Rasulullah, bangsa Yahudi itu orang yang paling suka mengingkari. Maka aku takut mereka tahu aku masuk Islam.
Akhirnya Nabi SAW ngetes mereka, segerombolan orang Yahudi tadi. Ayo rojul Abdus Salam, Abdullah bin Salam fikum. Nabi kan nanya ke sekelompok orang Yahudi ini. Mereka nggak tahu Abdullah bin Salam udah masuk Islam. Abdullah bin Salam itu orangnya gimana? Faqalu khairuna wa bin khairina sayyiduna ibnu sayyidina. Wah, Abdullah bin Salam itu orang terbaik kami, anak orang terbaik. Sayyiduna ibnu sayyidina. Ketua kami atau tetua kami, anak tetua kami, dan seterusnya. Qala ara'aitum in aslam. Nah, pas udah dengar jawaban orang Yahudi, kan mereka pada muji Abdullah bin Salam. Wah, orang baik, orang baik, dan seterusnya. Nabi langsung bilang gini, ara'aitum in aslam. Tapi bagaimana pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Qalu a'adzahullah min dzalik. Ya semoga dia nggak akan melakukan itu. Semoga Allah melindungi dia. Maksudnya apa? Jangan sampai Abdul masuk Islam. Fakharaja Abdullah faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas mereka bilang apa? Jangan sampai Abdullah bin Salam masuk Islam. Di situ Abdullah bin Salam keluar. Di depan mereka semua dia teriak syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung mereka bilang apa? Huwa syarruna ibnu syarrina wantaqasu. Faqala adzalladzi kuntu akhafu ya Rasulullah. Langsung mereka bilang apa? Enggak jadi. Dia itu orang terburuk kami, anak orang terburuk, orang paling celaka. Wantaqasu, disebutin semua aib-aibnya. Akhirnya Abdullah bin Salam bilang apa ke Rasulullah? Faqala adzalladzi kuntu akhafu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kan inilah yang aku bilang tadi gitu kan. Inilah yang aku bilang tadi. Inilah yang aku takutkan. Itulah buruknya bangsa Yahudi. Muji-muji tapi ketika apa yang dipuji itu berbeda dengan mereka, mereka apa subjektif langsung mencela gitu kan. Padahal beberapa detik sebelumnya mereka puji. Nah, ini apa? Inilah sababun nuzul dari ayat ini kenapa mereka membenci Jibril, dan bahkan gara-gara kebencian mereka dengan Jibril inilah yang menyebabkan mereka nggak mau beriman. Seperti yang kisah tadi yang mereka bertanya 4 pertanyaan, 3 pertanyaan jadi dijawab Nabi SAW, tapi karena jawaban pertanyaan keempat itu Jibril, mereka nggak jadi beriman. Kenapa? Padahal Jibril itu kan malaikat Allah juga. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada Nabi yang diutus kecuali dari Jibril SAW turun wahyunya, wasilahnya. Gitu. Kenapa bencinya? Karena mereka itu tadi katanya Jibril kalau turun kerjaannya cuma nyuruh perang. Nah, kita tutup dengan potongan ayat terakhir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Coba langsung Bang Sidan dari potongan yang terakhir. Ya, kita udah lewat berapa 5 menit nih. Ya, udah lewat 5 menit. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad ayat-ayat yang jelas, dan tidaklah ada yang kufur kepadanya kecuali orang-orang yang fasik. Orang yang fasik. Awakullama ahdu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsarum la yu'minun. Kok bisanya? Awakullama, bagaimana mereka itu? Setiap kali mereka berjanji, nabadahu fariqum minhum, sebagian mereka mengingkarinya. Bal aktsarum la yu'minun. Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'hum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan tatkala datang dari Allah Subhanahu wa taala Rasulullah membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat, nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Mereka melempar Taurat mereka di belakang punggung mereka. Maksudnya apa? Tidak beriman dengan potongan yang mengabarkan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annahum la ya'lamun. Mereka menutup mata seakan-akan mereka tidak mengetahui. Kita lihat tafsir awal bayannya. Nah, ini dia. Wallahu laqad anzalna ilaika ya Muhammad dalail wadihat tadullu ala sidq risalati. Allah telah mengutusmu wahai Muhammad dengan dalil-dalil, dengan bukti-bukti argumentasi yang jelas yang mereka juga mengakui dari
pertanyaan 4 itu tadi aja mereka harusnya sudah sadar. Harusnya mereka sudah sadar. Karena kan mereka yang mengabarkan. Tidak tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Nabi. Kecuali Nabi. Tapi mereka akhirnya kufur. Di paragraf kedua, innahum kafaru billah. Wa kullama ahadu ahdan ma'allah au ma'a rasulillah naqallah. Mereka selalu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali mereka berjanji kepada Allah dengan Rasulnya, mereka mengingkari janji. Scroll down, halaman berikutnya. Walamma ja'ahum, paragraf baru, walamma ja'ahum Muhammadun bi kitabin musaddiqun lit-Taurah fil usuli ad-diniyatil 'ammah ka tauhidil wa itsbatil ba'ts wa tasdiq bir rusul taraka fariqun minal yahud kitaballahi wara'a dhuhurihim wa tamthil li tarkihim wa i'radihim anhu ay syai'in yarmi bihi wara'a dhuhri istighna'an wa khilat iltifat ilaih illa annahum lan yanfudhu ba'd ma fihi. Ketika Muhammad datang dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu membenarkan apa yang ada pada Taurat fil usulid diniyal ammah, tentang pokok-pokok agama. Ya, jadi pokok-pokok Taurat itu juga dibenarkan oleh Al-Quran. Seperti apa? Kata tauhidillah wa isbatil ba'ats, seperti tauhid Allah Subhanahu wa taala. Akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan 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 trinitas. Wa isbatil ba'ats, dan tentang hari kebangkitan. Wa tasdiq bir rusul, tentang iman pada para rasul. Akan tetapi sebagian dari mereka itu melemparkan, mencampakkan Taurat itu di belakang punggung mereka. Maksudnya bukan cara zahir melempar, tapi maksudnya menunjukkan sebagai kiasan bahwasanya mereka seakan-akan tidak butuh dengan Taurat itu lagi. Nah, ini fiqhul haya wal ahkam. Nah, fiqhul hayati wal ahkam. Di sini Syekh Wahbah betul-betul juga sangat rasanya itu jengkel ya dengan bangsa Yahudi ini. Ada sijilun min qaba'il Yahud. Awdahullah ta'ala huwa min akhbaril ghaib allati la ya'lamuha illa 'alamul ghuyub wa qarasada fi uyuban arba'ah wa hiya at-takdzib bi ayatillah. Inilah catatan dari keburukan, kejelekan bangsa Yahudi. Ya, bangsa Yahudi. Ada berapa setidaknya? Ada 4. Pertama, at-takdzib bi ayatillah. Mereka mendustakan Allah dan ayat-ayatnya. Yang kedua, ada musiqa bihim fi ayyi. Ini menunjukkan apa? Jangan pernah percaya ke orang Yahudi dalam perkara apapun. Ada musiqa bihim fi kulli syai. Li'annahum da'abu ala naqdil yahud wal ghadar bil mu'ahidin fi kulli zaman. Karena mereka sudah terbiasa turun temurun itu selalu melanggar perjanjian. Lihat ya kan? Tadi kan ketika mereka nanya 4 pertanyaan ke Nabi SAW, Nabi udah ambil kesepakatan. Kalau aku jawab jawabannya benar, iman ya. Iya kata Nabi. Akhirnya nggak beriman. Jadi sifat mereka itu. Yang ketiga Inqita al-amal wasad di babir raja fi imani al-karim li'anna ad-dhalal qad istahwadha alaihim. Di sini juga menunjukkan bahwasanya sunnatullah. Kita sudah tidak lagi bisa berharap mereka secara mayoritas itu akan mau menerima Islam. Kenapa? Li'anna ad-dhalal qad istahwadha alaihim. Karena betul-betul bal aktsaruhum fasiqun, bal aktsaruhum la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala memang secara sunnatullah menyifati mereka mayoritasnya enggak akan pernah beriman. Karena itu tadi, karena betul-betul li'anna ad-dhalal qad istahwadha alaihim, karena kesesatan itu seperti udah mengepung mereka, seperti udah menguasai mereka. Dari turun-temurun, dari Yahudi, dari yang hidup di zaman Nabi Musa sampai Yahudi yang di zaman Nabi SAW. Bayangkan Yahudi di zaman Nabi yang udah berdiskusi kepada Nabi SAW, udah ambil perjanjian aja gak mau beriman, apalagi Yahudi zaman sekarang. 4, lam yambaz fariqun minhum kitaballah Taurat jumlah wa tafsila bal nabadzu minhu ma yubashiru bin Nabi SAW wa yubashir sifatahu bima ya'mur bil iman fa inna ma fi kitabin minal basyara bin nabi maji min walad Ismail illa yantabiqu illa ala hadan nabil karim. Jadi di sini Syekh menyebutkan
Sebenarnya mereka enggak mencampakkan semua hukum Taurat. Enggak. Mereka tetap mengamalkan agama mereka. Tapi khusus tentang apa yang berkaitan tentang Muhammad, itu yang mereka campakkan. Jadi mereka mengklaim mereka masih beriman itu karena mereka masih beriman dengan hukum-hukum Taurat yang lain. Mereka berkata, kami cuma enggak beriman dengan Muhammad, selebihnya kami beriman dengan kitab kami. Dan, nah, iman yang setengah-setengah ini sebagai sebagian ini kata Allah ini enggak cukup. Ini cukup dikatakan sebagai kufur. Minu nabi ba'dil kitabi wa yakfuru nabi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian kitab dan beriman sebagian lain. Kufur dengan yang lainnya. Iman sebagian, kufur sebagian, ini sama dengan kufur dengan semuanya. Nah, seperti Islam, nerima sholat, nerima zakat, nerima haji, dia mau sholat, dia mau zakat, dia mau haji, dia mau apa, mau sembelih kurban, dia akikah, tapi nggak ngakuin, dia nggak mau nganggap zina itu haram, dia nggak mau nganggap khamr itu haram, dia nggak mau nganggap riba itu haram. Nah itu kufur, itu kufur. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd, itu kufur. Tapi sekali lagi kaidahnya Ahlussunnah itu hukum kufur, bukan vonis personal, bukan vonis personal ya, bukan vonis personal. Maksudnya apa? Kalau ada misalnya seperti riba, riba haram ya haram. Menolak mengatakan riba haram kufur ya kufur. Berarti Anda punya teman pegawai bank, dia kafir. Oh, enggak gitu. Itu udah vonis personal, enggak bisa. Enggak bisa. Karena banyak hal-hal bisa jadi dia belum mengetahui hukumnya, atau udah pernah dengar tapi belum yakinnya, atau bahkan ada syubhat lainnya, atau bahkan dan faktor-faktor lainnya, faktor yang lainnya, dan seterusnya. Baik, jadi di sini dari 4 rangkuman Syekh Wahbah ini tentang bangsa Yahudi ini, lihat bagaimana beliau betul-betul juga jengkel ya dengan ini dan di halaman-halaman sebelumnya, di ayat sebelumnya, ketika setiap kali Syekh Wahbah menjelaskan sifat Bani Yahudi ini, bahkan di yang pembahasan pertemuan kita terakhir, yang wahid akhadna mitsaqakum itu, bahkan Syekh Wahbah ini menyebutkan jelas-jelas persekongkolan Israel, Amerika, dan seterusnya. Ini menunjukkan idealnya bagaimana seorang muslim, seorang mukmin itu harus bersikap. Ini manhajnya berdasarkan Al-Quran, manhaj Qurani. Asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Syekh Wahbah jelas-jelas asyidda al kufar, beliau syadid orang-orang kufar Yahudi, bangsa Yahudi ini, belum menjelaskan betul-betul keburukan mereka, nggak pakai basa-basi, nggak beliau nggak takut ya, nggak takut menyebutkan nama Amerika, nama Israel di kitab karangan beliau, asyidda al kufar. Tapi lihat ketika beliau mentafsirkan ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, bukan ketika yang sab'a samawat, yang di ayat keberapa yang fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim, yang tentang Allah uh, bersemayam di atas arasnya. Beliau tahu ada perdebatan ulama di situ antara Asy'ariyah, antara Salafiyah tentang makna istiwa di situ. Istiwa di situ. Tapi beliau apa? Tidak istilahnya ketika membahas ayat tersebut tidak memvonis yang berbeda pendapat dengan beliau, dan beliau notabene Asy'ari, tidak menyertakan membantah yang berbeda dengan beliau dengan bantahan yang ini, yang istilahnya yang sadis, yang keras. Tapi beliau betul-betul profesional menyebutkan perbedaan pendapat yang ada, dan beliau memilih dan mengungkapkan pendapat pribadinya. Udah jelas. Nah, berbeda dengan ketika menyebutkan orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam. Inilah yang banyak hilang dari sifat-sifat kita. Asyidda wal kufar ruhama ubainahum. Nah, kita keras-kerasan, gontok-gontokan dengan sesama kaum beriman. Tapi lihat orang kufar, ya kita menunduk, kita ngerasa rendah, kita nggak berani jawab, kita nggak bisa bantu, kita ini dan seterusnya. Kita bisa ribut sesama kita masalah-masalah khilafiyah mu'tabar. Tapi kita manut aja di kampus pas lihat teman-teman yang udah jadi liberal,
yang udah bahkan agnostik, yang udah dan seterusnya. Mana suara kita? Harusnya di situ yang betul-betul suara kita tuh keras gitu. Mempertahankan keimanan, bukan mempertahankan khilafiyah, tapi mempertahankan keimanan. Itu tadi asyidda wal kufari ruhamau bainahum. Baik, ini pertemuan kita di hari ini, pertemuan ke-7. Insyaallah kita masih ada beberapa pertemuan sampai pertemuan ke-10 di 19 atau 20 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan memberkahi Ramadan kita dan memberkahi Ramadan kita dan segera mengangkat wabah dari negeri kita, negeri kaum muslimin dan seluruh dunia secara umum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita di atas iman dan Islam dan mewafaqkan kita di atas iman dan Islam. Allah waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Oh, jazakumullah khairan katsir, Ustaz. Alhamdulillah telah selesai kajian meskipun lewat berapa menit, Ustaz? 15 menit ya. Iya. Insya Allah kajian ini akan dilaksanakan lagi 2 hari ke depan. Teman-teman bisa dimurojaah kembali pelajaran yang telah dipelajari. Sekian dari panitia. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ala jazakumullah khairan Bang Sidan, Bang Nafis, Bang Nafi dan teman-teman dan Mas Santi yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.